Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan Civitas Akademika dimanapun berada. Pada hari ini kita akan melanjutkan membedah dimensi filosofis di balik salah satu instrumen paling vital dalam hukum Islam, yaitu ijtihad, dengan membedah pemikiran dari Profesor Kiai Mukri Aji. Kita akan lanjut pada bab 2 dari buku ini, yaitu buku Teori Kontekstualisasi Ijtihad, Profesor Kiai Mukri Aji. Kawan-kawan Civitas Akademika dimanapun berada, seringkali kita melihat hukum Islam seolah-olah hanya tumpukan teks statis. Padahal secara filsafat hukum Islam adalah sistem yang hidup atau living law. Karena mengapa? Karena ada mesin penggerak yang disebut dengan ijtihad. Mari kita bedah dimensi filsafat hukum ini ke dalam 3 poin esensial selama 5 menit. Mari kita simak bedah buku bab 2 dari buku Teori Kontekstualisasi Ijtihad, Profesor Kiai Mukri Aji. Kawan-kawan semuanya, secara epistemologis, ijtihad bukan sekedar aktivitas tebak-tebakan logis, melainkan sebuah sistem metodologis yang terintegrasi. Profesor Kiai Mukri Aji menekankan bahwa ijtihad yang ideal lahir dari keseimbangan 3 elemen utama, yaitu teks atau nas sebagai dasar normatif dan legitimasi teologis, yang kedua akal atau ro'yu sebagai instrumen interpretasi dan penalaran logis metodologis, yang ketiga ada konteks atau waqi' sebagai ruang empiris atau realitas sosial tempat hukum itu diaplikasikan. Baik, maka filsafat hukum kemudian mengingatkan kita bahwa jika terjadi ketidakseimbangan, misalnya dominasi teks tanpa melihat konteks, atau akal yang bebas tanpa pijakan metodologis, maka hukum yang lahir akan menjadi cacat, kaku, dan kehilangan relevansi sosialnya. Oleh karena itulah 2 dimensi ini, baik teks maupun konteks, sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan berupa ijtihad. Selanjutnya, apa tujuan akhir atau nature of purpose dari penemuan hukum ini? Maka secara filsafat, nilai aksiologis hukum Islam bermuara pada kemaslahatan manusia atau maslahah. Dalam konteks modern, ijtihad bergeser dari sekedar analisis kebahasaan atau literal tekstual menuju pendekatan substansial berbasis maqasid syariah. Teks tidak lagi dibaca secara parsial, melainkan ditarik nilai universalnya seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Ijtihad di sini kemudian berfungsi sebagai alat evaluatif untuk menguji apakah produk hukum ini benar-benar membawa manfaat nyata atau justru membawa kerusakan atau mafsadah di masyarakat. Kawan-kawan Civitas Akademika semuanya, secara ontologis, hakikat hukum Islam tidak hadir di ruang hampa. Hukum adalah hasil interaksi dinamis antara aturan normatif dan realitas sosial. Filsafat hukum mengakomodasi hal ini melalui instrumen seperti uruf atau adat kebiasaan. Tradisi masyarakat bisa menjadi batu pijakan hukum sejauh ia mendatangkan kemaslahatan. Disinilah signifikansi teori kontekstualisasi ijtihad. Profesor Kiai Mukri Aji menemukan bentuknya. Ijtihad bertindak sebagai adaptive capacity atau kemampuan adaptasi hukum terhadap perubahan zaman, ekonomi, dan teknologi. Kemudian menghidupkan kembali ijtihad hari ini bukan berarti memutus tradisi masa lalu, melainkan merevitalisasi akar hukum agar tetap responsif dan progresif, bukan statis dan ahistoris. Maka kesimpulannya kawan-kawan semuanya, esensi filsafat dari pemikiran Profesor Kiai Mukri Aji adalah bahwa kontekstualisasi ijtihad merupakan solusi atas kritis epistemologi hukum modern. Hukum Islam harus mampu menjaga
keseimbangan antara kesetiaan pada sumber normatif atau wahyu dan keterbukaan terhadap dinamika modernitas. Tanpa istihad, hukum akan mengalami stagnasi, dan dengan istihad yang kontekstual, hukum Islam akan selalu menjadi sistem hukum yang hidup dan relevan sepanjang zaman. Baik, rekan-rekan kaum Civitas Akademika semuanya, apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan logika pemikiran kalian semuanya, silakan mendiskusikannya adalah di kolom komentar. Salam literasi.